Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya nih di Banten nih sedang berkunjung ke Desa Datar Cae. Kebetulan di Datar Cae ini ada suku Baduy, sebut Baduy luar. Nah, kebetulan ini ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di Desa Datar Cae yang paham, ya minimal akan menjelaskan ke hak umum lah, hak layak kayak ibaratnya tentang sejarah ada suku Baduy luar yang ada di Datar Cae ini. Nah, saya akan menanya nih Pak Surdi, Pak Rusdi, silahkan saya kenalkan dulu nama dan juga saya ingin tahu penjelasan tentang suku Baduy yang ada di Desa Datar Cae ini. Silakan mengenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi, ya. Panggilannya Rus. Ya. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan dan BPD ya. Dan kalau di desa ya BPD ya. Desa Datar Cae. Alhamdulillah sejak tahun 87 sampai sekarang. Ya, udah lama. Terkait suku Baduy yang ada di Banten, sejarahnya kan dari Banten, yang dipimpin oleh Pucuk Umun waktu itu pada zaman Kesultanan Banten. Karena peristiwanya tidak mau Islam, dia lari ke Gunung Karang, itu asal muasalnya. Yang tadinya kan di pesisir Banten, ya akhirnya berperang, dia lari ke hutan, ke Gunung Karang. Dari Gunung Karang dia diusir oleh pasukan Banten pada zaman itu Kesultanan Sanudin. Akhirnya dia lari ke daerah Banjarsari. Dari Banjarsari dia lari lagi ke daerah Gunung Kencana. Nah gitu, di daerah Gunung Kencana dia mempunyai ranjang, namanya Ranjang Mas, yaitu di gua yang ada sekarang di Kabupaten Lebak sebelah barat bagian tengah ya, yaitu Cileles dan Gunung Kencana, kurang lebih kalau tidak salah perjalanan 1 jam dari ibu kota Kabupaten Lebak. Nah, dari Gunung Kencana dia lari lagi karena terkepung oleh pasukan Hasanuddin, ya, syiar Islam waktu itu. Ini bersejarah. Tahun berapa itu perkiraan? Berdirinya itu aja Kesultanan Hasanuddin. Dia lari ke Hulu Ciujung yang dibawa oleh Pucuk Umun yang beranggotakan 40 orang. Gitu. 40 orang ya. Itu yang sebut Baduy Dalam. Baduy Dalam yang pengikut Pucuk Umun. Ya, sejarahnya menurutnya dia membawa pasukan 40 orang, membawa bekal yaitu emas 40 kilo. Yang ditanam, jadi disembunyikan sampai sekarang. Itu yang ada di Guha Ciujung. Nah, istilahnya hutan antara yang ada di Ciujung ditanam. Maka sampai sekarang tidak boleh ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu. Gitu. Nah, dalam pergaulan sehari-hari antara Baduy Dalam, Baduy luar, saya juga mempunyai banyak cerita sama Baduy luar. Misalkan jadi pekerja lah sehari-hari. Yang dianut oleh mereka adalah dia tidak mempunyai agama, agamanya tidak mempunyai, hanya kepercayaan. Kepercayaan cuman bahasa kasar, bahasa Sunda. Kasar, terus kehidupan sehari-harinya sangat kurang menguntungkan, kurang cukup. Karena dia terlalu, istilahnya bahasa kita tigin itu adalah patuh pada aturan-aturan hukum yang ditentukan oleh yang namanya pimpinan kokolot Baduy Dalam. Yaitu kalau tidak salah dulu ada 7. Kemudian cara pemerintahannya biasa seperti kita, cuman mereka dipilih, ditunjuk oleh tokoh-tokoh adat. Seperti kita itu berarti ada kepala desa? Ada kepala desa. Ada dusun? Ada dusun. Cuman kepala desa itu dipilih oleh
9 tantu. Oh. Tuh amun curang mah apa ya, perwakilan. Jadi yang memilih kepala desa itu adalah 9 Itu perwakilan. dari yang 40 rumah atau dari banyak tempat? Dari banyak tempat. Oh, yang 40 rumah itu kurang lebih dari sini sekitar 5 kiloan lah. Dari desa kita perbatasan Cijahe. Nah, lanjut menuju Cikesik itu kurang lebih perjalanan 2 kilo dari batas itu, dari batas Cijahe ya, dari daerah kita. Nah, masalah pucuk umun itu adalah turunan ya, nenek moyang mereka Baduy yang diteruskan oleh raja-raja yang namanya apa, Puun. Oh, itu teh sebenarnya Puun itu raja zaman dulu mah. Ya, raja. Sekarang diteruskan oleh mereka yaitu namanya Puun. Puun itu adalah tokoh-tokoh agama yang menguasai, mempunyai kebatinan gitu ya. Istilahnya orang pintar lah kalau di kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari alhamdulillah sekarang demi kemajuan zaman yang modern ya, kita terutama Baduy luar. Kalau Baduy dalam masih mengikuti ajaran-ajaran tertentu ya. Kalau Baduy luar mah seperti kita udah bergaul, udah dagang, bahkan tidak sekolah juga udah pintar-pintar ya. Sudah bergaul dengan masyarakat sekitar. Tapi gitu. ada yang nikah sama orang kita? Tidak ada kecuali dia pisah kemudian kawin dengan kita, masuk Islam gitu ya. Kalau kawin ke kita pasti harus keluar dari aturan dia. Dari aturan agama. Terus agamanya berarti harus agama apa? Islam. Kalau begitu Islam. Terus, kalau Islam berarti intinya pindah keluar dari suku Baduy, dia masuk Islam, terus nikah sama orang kita, orang sebutnya orang apa namanya? Orang dalam, Baduy pindah ya. Kita lah. Ya. Oh jadi tapi belum pernah mendengar. Apa? Yang menikah seperti kak kita, ada yang ke orang kita asli. Ada. Oh, ada. Terus keturunannya banyak lagi gitu ya. Udah ada nih sekitarnya juga ada yang kawin ke saudara kita. Orang sini dah. Nah, terus berarti dia punya rumah. Jadi rumah permanen. Iya, punya. Oh, gitu. Terus yang ngawinan juga sama, yang ngawinan juga, yang menikahkan istilahnya. Yang menikahkan itu sama penghulu kita dari Islam. Oh. Berarti mereka udah kejebak. Ya. Pertama yang masuk Islam yang mengawinkan orang Islam, dia membaca syahadat juga, syahadat kita, syahadat Islam. Tapi tidak mengikuti ajaran kita. Oh, jadi, hanya buat nikah aja. Ya nikah aja, padahal udah tertipu itu. Ya, berarti kalau baca syahadat Islam berarti harus Islam. Iya. Tapi karena kekeh istilahnya, kekeh itu bahasa cinta. Mereka. Jadi patuh. Kalau bahasa ininya patuh, kekeh lah istilahnya. Jadi kepada adat keturunan mereka gitu. Kalau bergaulan sehari-hari biasa bekerja, ada yang udah suka bawa motor sekarang punya HP padahal dia tidak sekolah ya. Terus bergaulnya sama dengan kita dalam bidang pertanian sama, ada yang angkut kayu, ada yang usaha kayu sama, jadi pedagang duren ke kota. Terus sekarang bergaulnya juga sama yang di Jakarta yang jadi pembantu ada banyak gitu ya. Itu saya tanya gini, kan seperti orang Baduy luar itu kerja di kita lah atau gimana cara pembayarannya? Orang Baduy itu biasanya apa ya, campur bayar bahasana campur memang bahasa Indonesia kudu nama ya, seharusnya bahasa Indonesia. Oke. Kerja itu harian Pak, biasa. Misalkan di sini sekarang udah musim panen nih ya, musim panen. Ikut sama biasa gaur gitu ya istilahnya, sama-sama ke kita ikut motong padi, ngetem padi. Moenya. Iya, menjemur padi. Kemudian kalau upahan itu harian. Kalau dulu pernah waktu itu dari harga kalau tidak salah 250 perak. Waktu tahun 80-an lah. Itu buruhnya sekitar 250 sampai 500 sampai 1000 saya masih ingat. Tahun 87 88 itu 1000 perak. Upahnya satu hari. Sekarang sama karena di sekitar ya upahnya sekarang sekitar 50 itu lepas ya. Dikasih rokok, kasih makan itu 50 harian sekarang. Baru juga sama. Tidak dibeda-bedakan. Kalau kita 50
orang Baduy juga ya itu 50. Baduy itu nama suku ya. Kalau bahasa ininya Kanekes ya. Kanekes. Oh, Kanekes itu sama nggak dengan Baduy? Sama, cuman Baduy itu suku. Oh. Ya. Kalau Kanekes itu nama sebutan. Oh gitu. Oh iya. Kanekes itu sebutan. Terus saya juga mempunyai anak buah. Anak buah dagang itu sekitar 5 orang kemarin juga. 5 bos ya. Sering saya belanja duren ke dia gitu, bahkan pintar-pintar sekarang meskipun tidak sekolah. Jadi cuman hitungannya dia lewat, sekarang ada HP ya. Dulu mah tidak. Ya ini aja HT ya. Dalam pikiran aja. Jadi nggak nulis seperti kita. Tapi banyak yang bisa nulis. Bahkan saya mempunyai teman orang Baduy, rata-rata itu pedagang duren ya biasanya. Terus yang borong juga sekarang di kita rata-rata orang Baduy. Nah, itu Baduy luar ya. Oh iya, Baduy luar. Kalau Baduy dalam jarang keluar kalau Baduy dalam. Yang berada di sekitar daerah Cikesik, Cibeo dan Cikartawana. Nah, itu kalau dari daerah kita dekat emang. Terus apa lagi? Oh ya, intinya gini, yang jadi ini kan, kalau yang di kebun misalkan Pak Rusdi punya kebun ya. Terus titipin sama Baduy luar itu cara pembayaran dan itu bagaimana? Biasanya itu bagi hasil. Bagi hasil. Tergantung orangnya ya. Misalkan dia ngurusin tanah kita, kita namin padi biasanya padi dulu, kemudian tanamin kayu, nanti hasilnya dibagi 2. Gitu. Itu tergantung perjanjian. Berapa tahun biasanya? Sampai ketebang aja, ditebang apa itunya kayunya. Ya, biasanya bagi 2. Kalau padi biasanya diambil, kita hanya dikasih. Oh, jadi nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan. Terus dia tinggal juga di mana tinggal? Tinggalnya dia di hutan, di kebun, di sawah. Kebun kita yang itu. Yang ada tanah kita, bikin gubuk dia. Hidupnya sederhana lah. Bahkan ketinggalan. Saya juga sering memberikan arahan-arahan agar mereka masuk Islam, tapi kekeh dia, menurut dia tidak akan mau itu masuk Islam. Karena dia punya adat dan keturunan yang kuat. Gitu. Padahal mereka udah masuk Islam dalam waktu pembacaan syahadat, waktu kawinan. Kawin antara dia. Iya. Tapi syahadat juga antara dia. Syahadat Islam. Oh, jadi yang mengawinkan itu orang kita. Karena dia mah nggak ada yang ngawinin. Iya. Tapi itu kalau Baduy luar. Baduy luar, kalau Baduy dalam saya nggak tahu. Tapi itu yang nikahnya itu memang antara anak Baduy juga. Iya, antara anak Baduy dikawinkan oleh penghulu kita. Tapi anak Baduy dengan anak Baduy, kita. Ya. Nah itu kalau dia kan udah kawin nih, itu biasanya ikut dengan bapaknya apa memang mandiri? Biasanya mandiri. Biasanya udah nikah mah langsung keluar. Iya, mandiri. Biasanya mandiri. Kalau udah kawin mah dikasih di sono tinggalnya di hutan gitu. Iya, biasanya di rumah orang laki-lakinya. Kemudian kalau udah agak dewasa mungkin ya, dia udah ngerti, baru dia bikin rumah sendiri. Usia perkawinan rata-rata kalau suku Baduy berarti seperti kita sama di atas 15-20, di atas 15-20. 20 laki, perempuan 15. Iya, 15. Seperti orang Islam aja. Oh, gitu ya. Terus budaya yang dikembangkan misalkan apa kira-kira? Budaya yang dikembangkan itu bercocok tanam. Budayanya mata pencarian sebutnya. Pencariannya ya. Kemudian masalah kebudayaan ya. Biasa perkawinan, selamatan sama. Selamatan hajat-hajatan, ngundang sama. Tapi kita apa antara teman-temannya dia? Suku Baduy luar. Dia keluar sama ngundang. Kita saya juga sering diundang. Karena udah kenal saling undang. Karena anak buah kita juga. Saya juga sering undang dia datang. Saya sering diundang sama dia datang gitu. Terus kalau diundang kita bawa nyumbang nggak? Ya, nyumbang biasa, bawa beras, bawa air atau apa? Air apa aja. Kue gitu ya. Kue. Mereka juga sama. Gitu. Mereka juga sama, bawa beras, bawa apa? Bawa pisang. Nah, kalau bercerita di Datar Cai ini, tadi kan awal suku Baduy yang ada di Datar Cai di desa ini. Ya. Itu sejak kapan ada di sini? Udah lama. Memang udah lama turun menurun karena saya waktu itu SMP tahun 83 ya. 83 Baduy udah banyak sini, udah banyak. Namanya Ekes dulu, Ekes.
sebutannya ekes, kan ekes. Oh. Terus ada bahasa disebutnya ongong. Itu macam-macam dulu ya. Oh, dulu mah. Ya, waktu bapak saya jadi lurah itu anak buahnya orang Baduy rata-rata. Banyak ya. Banyak yang kerja di ya di kebun bapak di kebun bapak. Bapak sawah jarang. Tidak mau. Tapi lama kelamaan udah melebur. Sekarang udah gaul mungkin ya. Sama seperti kita ke sawah. Dulu tidak mau dia. Tapi seperti di sawah kan macul. Ya. Macul juga mau bisa. Bisa, mau apa saja kerja itu bisa. Dulu mah ada pantangan memang. Dulu ada pantangan. Tidak boleh macul mencangkul, tidak boleh ke sawah. Sekarang seperti kita sama. Oh, karena karena waktu zaman, ya. Oh, gitu. Zaman. Dari upah kalau tidak salah saya masih ingat bapak saya ngupahnya waktu itu setengah liter dah satu hari dulu. Setengah liter beras. Kalau uang mungkin sekitar 250. Ya 250 200 perak gitu. Zaman dulu ya, tahun kecil 80-an kita, ya. Kecil ya. Tapi belum menetap di kita. Cari mencari kuliah ke tempat orang-orang yang dia datangi, cari pekerjaan, disuruh babat kebun gitu ya. Sekarang mah sama di sawah gitu. Terus itu yang budaya pakaian suka seragam hitam, terus jalan suka bareng-bareng banyak, itu memang begitu aturannya bagaimana? Iya. Kalau pakaian hitam itu kan ciri khas Baduy luar. Kalau Baduy dalam kan putih. Oh, putih. Oh, beda. Putihnya iya Kak, putih kain kapan. Putihnya beda. Terus kalau pakaian hitam itu Baduy luar ya. Saya baru tahu itu. Nah, ikatnya putih kalau Baduy dalam. Terus pakainya putih, ininya pakai gelang-gelang dari kayu. Dari kulit kayu. Terus kalau Baduy luar kan hitam, pakainya hitam, ikatnya hitam. Terus kebanyakan kalau baju kampret ya, tidak pakai celana panjang gitu, potong. Itulah yang saya tahu. Gitu. Terus kalau masalah jalan suka ngalet gitu. Ya, itu kalau jalan kan biasanya kalau tidak salah 3 bulan sekali ya, mengadakan syukuran kalau istilahnya. Kawalu, iya kawalu ke satu tempat itu. Ya, bukan kalau misalkan mau syukuran nih, kalau di kita mah kan namanya apa ya, rasulan. Contoh muludan, rawahan, lebaran gitu ya. Mereka juga sama. Tapi budaya dia. Cuman kan dia tersebar di seluruh Kabupaten Lebak. Yaitu yang udah menyatu, yaitu Kecamatan Cirintan, Bojong Manik, Gunung Kencana, Semarga. Itu udah basis, sudah masuk. Udah dikuasai orang-orang Baduy ya. Jadi dia hanya berladang. Kemudian banyak yang masuk Islam lagi. Banyak yang masuk Islam Bojong Manik tuh. Yang namanya di Bojong Manik bukan ekes, dia namanya kompol. Nah, singkatan kompol? Kompol itu artinya keluar dari ajaran dia. Tidak boleh masuk lagi ke Baduy. Jadi dia udah keluar, ke Islam gak masuk dia mah. Ya ke kita gak masuk ya, ke orang Islam, ke Baduy enggak. Dia artinya di tengah-tengah. Jadi namanya kompol. Cuman ini mah jadinya menyatu sama kita. Yang rumah, ini, adat, semua TV, mobil punya meren. Enggak. Enggak. Kalau HP boleh, tapi kalau pulang ke rumah kan itu kena operasi. Ada operasi. Sapu jagat namanya. Sama. Siapa yang operasi? Itu anak-anak buah Puun. Anak-anak buah tokoh adat. Jadi kalau minum harus pakai air kan ya. Tapi itunya kan harus dari bambu, dari batok gitu. Kalau di kampungnya, kalau di saung-saung biasa ada gelas, ada apa ya. Cuman kalau nanti kan dioperasi sama ke tiap-tiap kampung, ke tiap-tiap rumah, ke tiap-tiap saung. Di mana orang Baduy menetap, itulah pasti dikejar oleh orang-orang pemerintahan dari Baduy, utusan dari Baduy gitu ya. Gitu. Ada pembersihannya, jadi tidak boleh. HP tidak boleh punya, radio tidak boleh. Jadi seadanya dah, sederhana. Motor tidak punya, harus yang ada ditangkap, dibakar. Gitu. Bergaul boleh, tapi tidak, istilahnya tidak melanggar adat.
Gitu. Jadi hidupnya dia mah terkurung sebenarnya. Emang saya sering besaran, cuman dia namanya kekeh kalau bahasa Badunya. Adatnya kuat. Jadi sekarang udah hampir pudar. Ya udah bergaul sama orang-orang kita. Memang bahasanya juga kuat. Oh gitu ya. Ada gapura tak? Oh jadi Banyak orang-orang pintar kan. Itu lurahnya sekarang, kepala desanya sekarang teman saya itu. Kepala desa? Lurah Saija, namanya Saija. kepala desa Baduy Ya. khusus Khusus. Kan satu desa, orang Baduy itu satu desa. desa ini. Bukan desa Baduy. Oh. Jadi berapa kampung itu, cuman kepala desa hiji. Oh. Satu. Gitu. Kepala desa jabatan mau kita sama dengan bupati atau memang? Enggak, sama kepala desa sama. Oh, bupati juga ada. Enggak ada, buatnya sama. Oh, enggak ada. Cuma kepala desa dipilih oleh 9 tanto. Ya kalau tidak salah itu 9 tanto itu utusan dari masyarakat Baduy. Terus Oh. boleh punya KTP enggak? Punya seperti kita. Oh, KTP kita. Ada. Oh, dia Iya. dibikinin. Bikin sama, haknya sama sekarang mah. Dulu mah kalau milih zaman dulu ya, Orde Baru ya. Ah. Kalau A aja, kalau BB aja sekarang enggak. Boleh menentukan hak pilihan sesuai dengan aspirasi Berarti masing-masing. kemarin pemilihan dewan suku Baduy Sama. yang ada di desa ini Iya milih. sama. Oh, berarti kita ingin sosialisasi Enggak, datang. Oh, iya. enggak. Enggak, kalau milih mah dia masing. Ya kalau wilayah dia. Oh. Cuman kita berhak juga minta satu wilayah satu zona mah. Gitu. Wah, sangat luar biasa ya. Kalau untuk ini pengalaman sebenarnya ada gitu saya tanya sama orang Baduy. Kalau kebanyakan saya kan dalam duren, jadi saya punya wataknya. Emang wataknya keras gitu ya. Cuma tergantung kita. Terus kan Baduy itu terkenal buat adatnya. Berarti kan semacam kalau bahasa ini mah ilmunya juga lumayan tinggi. Apa ada nggak yang kira-kira Mungkin dikembangkan? ada, itu tergantung Belum dengar. kepercayaannya. Oh. Memang ada, saya dengar gitu ya. Memang orang Baduy itu katanya kuat, tapi setelah saya jelajahi kan kehidupan saya juga sering masuk ke sana, itu biasa saja. Cuma ada yang kuat. Nah sekarang saya nanya nih, bagaimana budaya Baduy ini ingin kalau bahasa ini mah di buat generasi ke depan itu, bagaimana itu pengaruhnya dari adanya Baduy kan kuat nih. Ya. Sedangkan untuk orang menjadi sukses itu kan mungkin harus punya kekuatan seperti tadi keyakinan yang kuatnya. Kita makan udah memang Islam bukan merubah lagi. Ya. Maksudnya untuk berjuang dia anak muda lah generasi budaya supaya sukses minimal menyontoh suku Baduy yang kuat adatnya. Kira-kira diterapkan ke generasi muda bisa nggak? Misalkan dia punya impian yang kuat kan Sulit. Sulit karena mereka adat yang di ini adat, yang itu adat. Jadi kalau kita kan pengetahuan. Sedangkan kalau manusia ingin maju kan pengetahuan, pendidikan terutamanya pendidikan harus digeluti kan. Kalau mereka kan bukan. nggak ada namanya Nggak pengetahuan ada di pendidikan, nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh sekolah, nggak boleh apa gitu. Jadi mereka mah hidupnya cuman istilahnya makan tidur aja gitu. Oh mungkin kalau buat generasi mudanya gini seperti Baduy nggak mau belajar makanya nggak berkembang gitu paling Ya, itu aja gitu, ya. semangatnya mah ya. Cuman dia semangatnya bertani berdagang gitu. Itu Jadi kan. dia- Nah kan saya dengar tadi setiap hari dapat duit 50.000 ya. Itu dia itu memang kan anaknya misalkan 5 orang ikut semua atau gimana itu? yang udah bisa kerja mah ikut. Dibayar juga Ya, tapi. dibayar, misalkan yang udah umur gitu ya, udah umur dia membantu orang tuanya ikut bayar sama. Tapi kan kita tadi nyuruhnya 1 orang. Kalau misalkan kita suruh orang datang 4 orang bayar 4 orang. Gitu. Kalau udah bisa kerja mah sama, nggak tua nggak muda nggak anak-anak gitu ya, kalau udah bisa kerja bayar. Perempuan gimana? Perempuannya istri atau anak perempuan kerja juga sama. Sama. Haknya sama. Oh. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi. Wah, ini sekilas tentang suku Baduy, baik dari cerita dari suku Baduy luar, dalam dan luar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.